saya dan saya yakin banyak pemirsa lainnya yang kagum dengan pemahaman Pak Pendeta mengenai firman Tuhan. Bagaimana pandangan pendeta ketika membaca Alkitab tidak langsung ini putih, ini hitam, tapi merasakan turut ada di dalam cerita itu sehingga bisa melihat lebih jelas lagi ceritanya seperti apa sih. Nah, kita tahu betapa pentingnya untuk mempelajari Alkitab atau membaca dengan lebih teliti. Mungkin pendeta bisa kasih tips bagaimana ketika pendeta membaca sesuatu, lalu melihat cerita itu seperti apa tanpa kita mengkotak-kotakan ceritanya terlebih dahulu. Terima kasih. Pembacaan Alkitab, pemahaman Alkitab itu mungkin minimal bisa dibagi di dalam dua pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama adalah Alkitab sebagai bagian dari budaya populer. Budaya populer artinya semua orang Kristen punya Alkitab dan masing-masing mereka baca Alkitab, menikmati Alkitab, memahami Alkitab, menafsirkan Alkitab. Itulah Alkitab sebagai budaya populer. Pendekatan yang kedua adalah membaca Alkitab dengan pendekatan sebagai disiplin ilmu. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda dan ini sangat normal dalam hidup. Setiap orang dewasa punya simpanan di bank. Jadi saya mengetahui seluk-beluk perbankan. Tetapi itu dari sudut budaya populer. Seorang bankir adalah sebagai satu disiplin ilmu dan memiliki keahlian khusus yang merupakan tanggung jawabnya jauh berbeda. Nah, jadi seringkali kita ini adalah untungnya kalau bisa memiliki orang yang membaca Alkitab sebagai disiplin ilmu dan bisa membagikan kepada orang yang selama ini bergerak di budaya populer. Nah, di dalam budaya populer sebetulnya yang terjadi sangat jarang orang baca Alkitab. Jangan salah, mereka baca. Tetapi yang terjadi sebetulnya lebih mereka menggunakan Alkitab. Dalam arti, saya sedang sedih. Ada atau tidak ayat yang jadi penghiburan? Maka saya cari ayat yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Maka saya sedang menggunakan Alkitab untuk menolong saya. Sementara di dalam disiplin ilmu, saya itu membaca Alkitab mengikuti alur yang ditulis oleh sang penulis, kata demi kata, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Sabar, ikuti. Yang ketiga, di dalam budaya populer, begitu dengan kita sangat cepat datang kepada rangkuman dan kesimpulan. Yusuf dan saudara-saudaranya saling mengampuni, mereka hidup bahagia. Maka kita harus saling mengampuni. Itu kan sudah kesimpulan. Kalau memang ceritanya begitu, kenapa penulis Alkitab harus menghabiskan beberapa pasal untuk menceritakan itu? Nah, di dalam pendekatan membaca Alkitab, bukan menggunakan Alkitab, kita harus mengikuti proses dramanya apa, jatuh bangunnya apa, sampai ke titik rekonsiliasi yang benar. Di situ perlu ketekunan, kesabaran, kejelian, hormat kepada Alkitab. Dan yang keempat, sebagai orang-orang yang besar di dalam gereja, dari kecil kita akrab dengan Alkitab. Di sekolah sahabat anak-anak bagi yang Advent, cerita Yusuf dijual, yang mana kita harus ingat, cerita di sekolah sahabat anak-anak itu adalah cerita-cerita besar yang disederhanakan, sangat sederhana supaya anak-anak mengerti. Yang jadi masalah, ketika kita belajar pelajaran sekolah sahabat orang dewasa, kita membahas, mempelajarinya, menerangkannya,
menggunakan paradigma cerita sekolah sahabat anak-anak, maka sebetulnya itu tidak lebih dari pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Kita harus membaca Alkitab sebagai orang dewasa. Kalau ceritanya beberapa pasal, ya ikuti dulu. Jangan seperti guru sekolah sahabat anak-anak, cerita yang begitu panjang diceritakan 10 menit selesai, karena memang kekuatan konsentrasi anak-anak cuma 10 menit. Mungkin itu yang membedakan antara orang yang membaca Alkitab dengan orang yang menggunakan Alkitab. Mungkin istilah yang saya gunakan salah. Contohnya posting-posting di medsos, ayat-ayat Alkitab. Itu kan seringkali ayat-ayat itu dicabut dari konteksnya. Ayatnya bagus, betul. Tetapi kalau konteksnya dihormati, mungkin artinya bisa lebih dalam, lebih indah, atau mungkin boleh jadi artinya bisa berbeda. Ya itulah bedanya pendekatan membaca Alkitab sebagai budaya populer dibandingkan dengan membaca Alkitab sebagai disiplin ilmu. Kebetulan dengan berkat Tuhan, pendidikan saya adalah membaca Alkitab sebagai disiplin ilmu, dan saya coba bagi-bagi berkat.